Halo semuanya, kami mahasiswa semester 2 dari Universitas Mataram akan menyampaikan beberapa hal terkait tentang pengembangan fisik motorik. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Saya Indah Nurul Hakiki dengan NIM E1F023100047. Saya Indah Parmatasari dengan NIM E1F023100048. Saya Nahwanda Yudistiara Tulangi dengan NIM E1F023100052. Jadi, pada video kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar gerak sensorik. Materi yang akan kita bahas yaitu terkait tentang pengertian sensorik, motorik, sensomotorik, bagian-bagian sensorik, jenis gerak motorik, hubungan sensorik dan motorik, perkembangan sensorik pada PAUD, kemampuan, gangguan, stimulasi sensorik. Pengertian sensorik. Sensorik merupakan salah satu dari 12 saraf yang terdapat di otak. Beberapa dari saraf tersebut terdapat saraf campuran. Di dalamnya terdapat saraf motorik dan sensorik. Saraf sensorik merupakan saraf untuk panca indera. Berdasarkan asal sumbernya, rangsangan dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama rangsangan dari luar, seperti bau, rasa, suara, dan sebagainya. Yang kedua rangsangan dari dalam, seperti rasa nyeri, lapar, haus, dan sebagainya. Pengertian motorik. Motorik adalah perkembangan yang berkaitan dengan fungsi dan kemampuan bagian tubuh yang sejalan dengan bertumbuhnya usia manusia. Hal ini berkaitan dengan gerakan yang tidak terorganisir. Selain itu, motorik juga diartikan sebagai seluruh gerakan yang mampu dilakukan oleh tubuh yang muncul sebagai tanggapan atau respon atas suatu rangsangan. Pengertian sensor motorik. Sensor motorik berasal dari kata sensori, indera, dan motorik, gerak. Sensor motorik sebagai suatu pendekatan yang mempergunakan organ sensori dan motorik yang dimanipulasi sedemikian rupa sehingga terjadi perbaikan sensorik, motorik, dan persepsi yang pada gilirannya akan meningkatkan kapasitas belajar untuk keterampilan yang lebih kompleks. Berdasarkan penuturan tersebut, maka dapat dipahami bahwa sensomotorik merupakan kemampuan atau aktivitas sistem saraf pusat dalam menerima dan mengenal informasi, kemudian merencanakan, melaksanakan, dan mengatur reaksi dan jawaban berupa kemampuan bertindak dan merespon kembali yang sesuai dengan keinginan. Selanjutnya, bagian-bagian sensorik. Di dalam tubuh manusia terdapat saraf sensorik, yang termasuk ke dalam saraf sensorik yaitu 1. Saraf penghidup atau nervus olfaktorius. 2. Saraf penglihat atau nervus opticus. 3. Saraf otak utama yang menghubungkan antara otot kecil dan berhubungan dengan saraf utama kulit dan wajah, salah satunya saat mengunyah atau nervus trigeminus. 4. Saraf pendengaran atau nervus akustikus. 5. Saraf melindungi keseimbangan atau nervus vestibularis. 6. Saraf yang berhubungan namun memiliki sektor yang berbeda pada lidah dan langit-langit mulut atau nervus glosopharyngeus. Materi selanjutnya yaitu ada jenis gerak motorik. Sensor motorik ialah proses pertumbuhan manusia untuk mencapai proses pengaplikasian yang baik dan sesuai dengan apa yang diinginkan. Pengaplikasian dikhususkan dalam proses daya tangkap, tingkat cekatan dalam bertindak atau refleks, sinkronisasi pandangan dan pemikiran, kesinambungan antara saraf-saraf, otot, daya kerja otak kanan. Sensor motorik dalam kegiatannya memiliki 3 jenis gerak motorik, yaitu yang pertama ada gerak refleks, adalah pergerakan pada anak yang dilakukan berdasarkan respon dari saraf-saraf dan otot pada anatomi anak. Yang kedua ada gerak motorik halus. Gerak motorik halus adalah pergerakan motorik pada anak yang dilakukan berdasarkan sinkronisasi saraf antara otak, pergerakan anatomi tubuh, dan imajinasi si anak. Yang ketiga ada gerak motorik kasar. Gerak motorik kasar adalah pergerakan motorik pada anak yang dilakukan berdasarkan sinkronisasi antara otak dan pergerakan tubuh. Sinkronisasi ini lebih mengutamakan keseimbangan sensor dan saraf penggerak pada tubuh si anak. Materi selanjutnya ada hubungan sensorik dan motorik.
Sistem sensorik dan motorik pada tubuh saling berhubungan. Saat sistem sensorik dan motorik anak telah matang, maka anak akan merasa nyaman dengan tubuhnya. Anak yang merasa nyaman dengan tubuhnya, maka akan mudah fokus untuk beraktivitas. Sebaliknya, ketika sistem sensorik dan motorik anak belum matang, tubuh akan menjadi tidak nyaman, tidak bisa diam sehingga menjadi sulit fokus dalam beraktivitas dan berdampak pada proses belajar. Baca tulis yang tidak tepat, keterlambatan berbicara, barang mudah rusak dan hilang, dan motorik yang tidak optimal. Untuk materi selanjutnya yaitu ada perkembangan sensorik pada anak. Tahapan sensorik yang tepat dilakukan yaitu bereaksi terhadap bunyi, menatap, mengeluarkan suara, tersenyum, berteriak, meraih, melambaikan tangan, dan berinteraksi dengan orang lain. Lalu, pada anak usia dini, dalam perkembangan sensoriknya yaitu seorang anak mampu untuk menggunakan indera pengecap, berjalan kaki ataupun menjelajah, melihat, dan pendengaran aktif. Kemudian, untuk pergerakan keseimbangan seorang anak, pertama, itu sudah bisa berjalan tanpa bantuan orang lain. Kedua, mampu berjalan dengan membawa benda di tangan dan berlari. Dan yang ketiga, refleks pada bagian tangan seorang anak sudah mampu untuk melakukan pekerjaan dikarenakan ketangkasan dan koordinasi meningkat. Kemampuan sensorik. Kemampuan sensorik adalah keterampilan seorang anak dalam menggunakan indera yang ada pada tubuhnya untuk mengumpulkan dan mengolah informasi dari lingkungan sekitar. Indera-indera yang mempengaruhi kemampuan sensorik adalah 1. Penglihatan atau visual, 2. Pendengaran atau auditori, 3. Penciuman atau olfaktori, 4. Perasa atau rasa, 5. Peraba atau taktil, 6. Proprioception atau proprioseptif, menggerakkan gerakan otot, 7. Vestibular atau keseimbangan tubuh. Gangguan sensorik. Gangguan sensorik adalah kondisi di mana sinyal sensorik ke otak tidak memproses respon yang tepat dan dapat menyebabkan anak bertindak atau bertindak berlebihan terhadap sentuhan, suara, atau tekstur makanan. Gejala gangguan sensorik meliputi berbagai aspek yang berhubungan dengan informasi yang mengalir ke otak dari saraf-saraf sensorik. Beberapa gejala yang terkait dengan dua jenis gangguan utama adalah: yang pertama, gangguan pemprosesan sensorik atau SPD. 1. Merasa pakaian yang digunakan terlalu kasar atau gatal. 2. Merasa lampu terlalu terang. 3. Suara yang terdengar terlalu keras. 4. Sentuhan yang lembut terasa terlalu keras. 5. Memiliki keseimbangan yang buruk. 6. Beraksi berlebihan terhadap gerakan tiba-tiba, sentuhan, suara keras, atau cahaya terang. Yang kedua, perifer neuropati. 1. Mati rasa secara bertahap pada kaki atau tangan yang bisa menyebar ke area sekitar. 2. Rasa sakit yang tajam, menusuk, menyengat, hingga terbakar. 3. Sensitivitas ekstrem terhadap sentuhan. 4. Perasaan sakit yang seharusnya tidak muncul. 5. Koordinasi tubuh yang buruk dan rentan terjatuh. 6. Kelumpuhan jika saraf motorik yang mempengaruhi. Materi berikutnya yaitu stimulasi sensorik. Stimulasi sensorik merupakan proses pengiriman informasi dari reseptor ke otak melalui sistem saraf. Sistem sensorik anak melibatkan 7 sistem yang penting, yaitu penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, keseimbangan, gerak otot, dan interoceptif. Stimulasi ini sangat penting untuk perkembangan anak, karena otak anak akan berkembang dan saling terhubung dengan mengambil pengalaman dari lingkungan. Berikut ini adalah beberapa contoh stimulasi sensorik yang dapat dilakukan untuk anak. Pertama, untuk penglihatan itu, kita dapat memberikan bacaan, bermain dengan bayangan di tembok, atau mengajak anak melihat objek bergerak. Kedua, itu untuk pendengaran, bermain dengan benda-benda yang mengeluarkan suara atau mengajak anak berbicara. Ketiga, untuk perabaan, kita dapat memberikan benda-benda bertekstur berbeda seperti kain yang lembut, bola plastik yang licin, atau karpet yang agak kasar. Kemudian, untuk penciuman, kita dapat memberikan aroma-aroma harum seperti rempah-rempah.
Lalu untuk keseimbangan, kita dapat mengajak anak bermain ayunan, bermain trampolin, atau mengayun perlahan tubuh anak saat sedang digendong. Dan untuk gerak otot, kita dapat memberikan mainan yang memiliki tekstur berbeda-beda seperti bola atau bermain menggulung.